Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Putri Dua Amelia, tim akhir 080. Perkenalkan, nama saya kelompok 2, tim akhir 91. Saya Kesel Jazila Ibrahim, tim akhir 096. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan perkembangan agama anak usia dini. Pertama ada pengertian perkembangan agama. Perkembangan keagamaan pada anak adalah proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhannya. Sejak manusia dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun psikis, walaupun dalam keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten, yakni fitrah keberagamaan. Agama adalah satu-satunya jalan bagi umat manusia untuk mencapai tujuan yang sangat tinggi dan makin mulia. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan agama anak usia dini. Yang pertama ada the very first stage. Yaitu pada tingkatan ini dialami oleh anak yang berusia 3 sampai 6 tahun. Konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosional anak. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang dan kemesraan hubungan dengan orang tua yang akan menimbulkan proses penghayatan dan peniruan yang secara tidak sepenuhnya disadari oleh anak. Yang kedua ada the realistic stage, atau pada masa ini ide tentang ketuhanan sudah dicerminkan konsep-konsep yang didasarkan atas realistis atau kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan yang telah diikuti oleh anak sehingga mereka mendapatkan pengarahan tentang Tuhan lebih banyak. Yang terakhir ada the individual stage. Ini terjadi saat anak berumur 6 sampai 12 tahun. Perhatian anak yang tadinya tertuju pada dirinya sendiri kini semakin tertarik dengan dunia luar atau lingkungan sekitarnya. Anak akan berusaha menjadi makhluk sosial yang mematuhi aturan-aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara bertingkah laku sesuai dengan lingkungan rumah dan sekolahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan pengembangan agama anak usia dini. Secara umum tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak, terutama pada anak usia dini, adalah meletakkan dasar keimanan dengan pola takwa kepadanya dan keindahan akhlak, bercakap, percaya pada diri sendiri, serta memiliki persiapan untuk hidup di tengah-tengah dan bersama-sama dengan masyarakat untuk menempuh kehidupan yang diridhoinya. Adapun tujuan pengembangan nilai agama pada anak usia dini yaitu yang pertama mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan, yang kedua membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan, yang ketiga membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama, yang terakhir ada membantu anak-anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip kegiatan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama, guru telah menjalin ikatan yang intim hingga tak terkesan bahwasanya menjadi ialah orang yang takut pada anak. Yang kedua, guru akan selalu menjadi panutan atau teladan bagi anak. Yang ketiga, anak memberikan perbedaan peluang dan memilih peluang untuk kinerja yang buruk. Guru sebagai instruktur hanya menginstruksikan dan menjelaskan konsekuensinya. Yang keempat, saat mengerjakan pekerjaan rumah untuk anak sebaiknya menggunakan bahasa yang baik berupa ajaran dan perintah untuk melakukan kebaikan. Yang kelima adalah membuat anak berharap, memberikan stimulasi atau tingkah laku dengan cara yang diharapkan, bukannya memaksa. Yang keenam, jika anak menunjukkan perilaku berlebihan,
dan guru harus berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri dan tidak emosional. Dan nomor 7, untuk anak yang menunjukkan masalah perilaku, peran guru adalah berpikir dan peran guru adalah mendidik daripada menghukum. Dan terakhir ada pelaksanaan rencana pembentukan perilaku adalah fleksibel atau fleksibel. Selanjutnya dijelaskan. Selanjutnya ada materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama pada anak. Perilaku keagamaan merupakan bagian dari keagamaan seseorang, maka faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan pun tidak lepas dari faktor keagamaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama ada pengalaman pribadi dan pengaruh emosi. Pengalaman pribadi, semua pengalaman pribadi yang dilalui seseorang sejak lahir adalah pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi termasuk pengalaman beragama. Maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam diri pribadi seseorang, yaitu dini dari dalam kandungan. Yang kedua, yang selanjutnya ada pengaruh emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai kesesuaian di dalam diri secara umum. Keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu yang dapat dilihat melalui tingkah laku luar. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai sikap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif tentang perasaan yang dialami seseorang pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Contoh, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan pada anak dalam Islam sudah disadari. Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum, sehingga dengan sistem tersebut anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus-menerus. Dalam hal ini termasuk pengetahuan agama. Dalam sekolah anak diajarkan tentang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, akidah, dan akhlak yang semuanya terangkum dalam pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya dari lingkungan masyarakat. Masyarakat juga tidak kalah penting dalam pembentukan pribadi anak. Karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, budayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku dan kesadaran bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya. Baik, selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab untuk kelompok penguji. Audiens.